Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya ya Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Oke, kita lanjutkan dalam doktrin teologi dan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Sebelum kita lanjut, saya ingin menerangkan ada yang juga lagi ramai dan dalam teologi yang berkembang dalam episode yang ke-28 kalau nggak salah, lagi ribut sekarang. Saya mau menerangkan, kan ada di dalam Alkitab itu dalam tata bahasa Indonesia juga ada kata dua kosakata Tuhan dan Allah. Ada yang udah ngerti belum Tuhan itu apa, Allah itu apa? Kalau orang bilang Allah itu Tuhan, Tuhan yaitu Allah. Ya, tapi sebenarnya di dalam penggunaan tata bahasanya itu berbeda. Kalau Anda membuka dalam KBBI, KBBI itu pasti dimengerti dalam konteks Islam ya. Kalau dalam KBBI itu menggunakan pandangan perspektifnya Islam. Jadi kalau disebut Tuhan, kalau Allahnya itu nama pribadinya, ya Allah gitu. Tapi LAI juga meminjam kata Allah, tapi dengan arti yang berbeda. Jadi saya akan menerangkan kata Tuhan yang bukan huruf besar semua. T-nya besar, U-A sama seterusnya kecil. Kalau T-nya huruf besar semua kita sudah tahu, itu arti dari kata YH, WH. Sekarang yang umum aja, T-nya besar, U-nya kecil dan N-nya kecil semua. Jadi kalau menurut versi Islam, baru Allah nama pribadi. Jadi kalau disebut Tuhan Allah, ya
yang disebut Tuhan itu adalah Allah, gitu kan begitu. Jadi, sekarang LAI juga menggunakan kata Tuhan dan Allah yang meminjam dari sana, dari tata bahasa Indonesia, tapi dengan pengertian yang berbeda. Jadi harus ngerti kalau dalam konteks Kristen, kata Allah itu artinya sesembahan. Jadi dia bukan merupakan nama orang, nama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang Maha Kuasa bernama Yesus Kristus bagi kita versi Kristen. Itu juga film His Only Son, tahu His Only Son? Itu lagi heboh. Nah, udah tahu langsung kan saya ngomong His Only Son, ya kan? Itu ada cerita penyembelihan Ishak. Nah, sekarang di bioskop-bioskop sedang diputar. Sampai YouTube sudah putar semua. Ya. His only son. Jadi engkaulah satu-satu anakku laki-laki, his only son. Jadi tapi ada yang komplain nih. Pemerintahan kita ada yang komplain karena itu yang diskurbankan adalah Ishak. Enggak, bukan versi, ya dia komplain. Ya. Dia komplain sampai anggota DPR-nya minta di take down. Di YouTube, di blokir. Karena itu nggak sesuai dengan iman mereka. Mereka maunya siapa? Ismail. Ya, jadi itu Ishak. Jadi yang dikurbankan. Jadi dikomplain. Jadi oke, kita kembali kepada pembahasan. T huruf besar dan UAN-nya kecil, Tuhan ya bagi kita adalah artinya apa? Sama dengan kalau kita nih. Kalau kita pakai versi KKBI dulu, versinya Muslim. Oke. Versi Muslim, Allah adalah nama pribadi Tuhan yang Maha Kuasa. Dibacanya Allah. Jadi kalau Tuhan Allah, Tuhan Allah artinya sama dengan kita membacanya itu Presiden Soeharto. Ini versi Islam ya. Saya mau bilang dua versi. Versi Islam, Tuhan Allah itu sama pengertiannya dengan Presiden Soeharto. Kata presiden itu menunjukkan apa? Jabatannya. Dia berkuasa dari Sabang sampai Merauke. Artinya kata Tuhan juga itu artinya penguasa. Tapi bukan penguasa sampai Sabang sampai Merauke. Tapi penguasa atas sorga dan bumi. Di mana tertulisnya? Itu di dalam, buka dulu, kita buka sebentar. Buka sebentar. Itu dalam Alkitab juga ada. Dalam Matius 28:18. Ya, jadi Tuhan Allah, ini versi Islam dulu nih, sesuai KKBI. Tuhan Allah, artinya Allah namanya Allah dan Tuhan itu adalah sama dengan kata Presiden Soeharto. Jadi kata presiden sama artinya dengan kata Tuhan. Oke, presiden artinya penguasa dari Sabang sampai Merauke. Oke, kata Tuhan juga sama. Dia penguasa atas sorga dan bumi. Di mana tertulisnya itu Matius 28:18 yang berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, inilah Tuhan dari sini. Ya, Tuhan berkuasa atas sorga dan bumi. Sama presiden, penguasa Sabang sampai Merauke. Menurut versi Islam, Allah adalah nama pribadi yang Maha Kuasa. Jadi sama dengan Presiden Soeharto. Kalau Presiden Soeharto berarti apa? Kalau kita gabungin. Presiden itu penguasa sampai Merauke. Kalau di Taman Soeharto artinya jadi bacanya gimana? Soeharto adalah penguasa dari Sabang sampai Merauke. Gitu benar, oke? Kalau di Taman Kata Allah versinya KBBI Islam artinya Allah adalah penguasa sorga dan bumi. Oke. Nah, jadi gitu ya, ini versi KBBI dulu. Nah, permasalahannya kata Allah ini sudah menjadi diambil oleh, dikutip lah, dipinjam oleh Kristenan menjadi LAI, menjadi bukan nama pribadi lagi, tapi dia sebagai kata ganti Elohim. Elohim itu sama diganti dengan Allah, jadi bukan nama pribadi lagi Pak ya. Elohim sama dengan Allah untuk versi LAI. Nah, artinya kalau dia bukan nama pribadi, dia jadi berarti sesuai dengan aslinya Elohim artinya apa?
sesembahan. Jadi Allah itu artinya sesembahan. Oke, kita buktikan di mana ayatnya, di sini ayatnya. Main perkataan dulu nih. Oke, 1 Tawarik 1 Tawarik berapa ini? 1 Tawarik 16:26. 1 Tawarik 16:26. 1 Tawarik 16:26. Ya, monggo dibaca. Pegang mic satu. Siapa saja boleh. Ya. Gracela boleh. 1 Tawarik 16:26. Ya, jadi setelah masuk ke kekristenan, Allah itu bukan nama pribadi. Oke, 1 Tawarik 16:26. 1 Ya. Tawarik 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya Allah. Jadi kalau mau diartikan, sebab segala sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhan, huruf besar semua. Jadi artinya, tetapi Yahweh lah yang, begitu jadi. Sebab segala sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi sudah berubah, tidak berubah menjadi nama pribadi lagi. Tetapi berarti sesembahan. Oke, setuju ya? Udah ngerti. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke nama Tuhan kita, sekarang Allahnya kan mau menjadi nama pribadi, kan? Sekarang kan diganti Yesus dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus, artinya apa? Yesus adalah penguasa atas sorga dan bumi. Itu dia. Jadi menurut teologi yang sedang berkembang, yang sedang viral, dia bilang Allah itu artinya penguasa. Itu salah. Kata Tuhan yang artinya penguasa. Sama karena Presiden Soeharto. Soeharto penguasa dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus, Yesus adalah penguasa atas sorga dan bumi. Begitu. Jadi Allah itu artinya sesembahan. Bukan penguasa, bukan jaksa, bukan hakim agung, bukan arti. Allah menjadi versi Kristen adalah sesembahan. Nah ini harus ngerti, jadi kalau disebut Tuhan Yesus, Yesus penguasa atas sorga dan bumi. Itu sama dengan artinya Presiden Soeharto. Presiden itu adalah jabatannya, Soeharto nama pribadinya. Yesus nama pribadinya, Tuhan adalah jabatannya atas sorga dan bumi. Nah ini, jadi harus ngerti juga masalah ini. Situ sedikit saja, terus kita kembali kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pada Ibrani pasal 5 ayat 8. Ada kata belajar di sana. Apakah itu artinya Yesus itu harus belajar menderita? Nah, jawaban saya adalah kita baca selengkapnya. Ibrani 5:8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya mau mengkoreksi kata belajar, karena ada kata belajar inilah, menurut teologi yang sedang berkembang, yang sedang viral ini, dia menggunakan bahwa Yesus itu Yesus aja belajar tuh. Yesus aja belajar. Yesus kan berjuang taat tuh belajar tuh. Karena ada kata belajarnya, makanya saya mau koreksi kata belajar ini. Kata belajar dari kata Yunani mantano. Artinya belajar, atau yang kedua artinya memahami dan untuk memastikan. Memahami dan untuk memastikan. Jadi kalau orang itu udah paham, tahap ini jadi menderita itu untuk memastikan saja. Jadi harusnya begini, dalam terjemahan Allah yang hidup adalah walaupun Yesus anak Allah, ia harus belajar dari pengalaman apakah makna ketaatan. Apabila ketaatan itu berarti penderitaan. Jadi Yesus juga harus tahu pengalaman bahwa yang namanya taat itu memang harus menderita dia. Artinya penderitaan. Oke, ILT sekarang. Saya mau koreksi kata pokok keselamatannya. Dalam ILT 59 berbunyi, dan setelah disempurnakan
dia menjadi sumber aitios, sumber, bukan pokok. Sumber dari bahasa Yunani-nya aitios. Sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati dia. Jadi saya mau koreksi adalah kata belajar dan kata pokoknya. Kata pokok itu dari bahasa aitios Yunani yang artinya sumber. Nah, jika beberapa terjemahan ini kita gabungkan, harusnya berbunyi demikian Ibrani 5:8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia memahami, ya saya hilang kata belajarnya, ia memahami dan untuk memastikan bahwa ia taat adalah melalui pengalaman dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan melalui ketaatan, ia menjadi sumber, bukan pokok, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Gini, sekalipun ia anak, ia memahami. Berarti sudah paham belum? Bukan belajar ya, berarti sudah paham. Di sini paham gak? Legowo nrimo impandum. Sudah paham? Berarti menerima dengan ikhlas, ini ketetapan Tuhan. Yang namanya tahar harus melalui penderitaan. Paham kan? Tapi untuk memastikan pemahaman Anda, pengalaman jalanin dulu hidup. Yesus seperti itu. Udah paham karena dia Allah, paham. Tapi untuk memastikan pengalaman dulu. Lengkap? Dia harusnya seperti itu maunya. Maunya begitu, pengalaman. Jadi walaupun Yesus paham, jadi gak usah belajar, udah paham kok. Orang umur 12 tahun aja udah pinter, udah cerdas. Udah paham. Tapi untuk memastikan pemahamannya itu, ayo pengalaman. Kamu mau gak menderita? Ternyata dia lulus. Ini untuk memastikan aja. Anda paham bahwa legowo nerimo impam. Anda paham kok menerima sepenuhnya legowo nerimo impam. Menerima sepenuhnya. Pemberian Tuhan baik atau buruk. Anda paham. Tapi untuk membuktikannya pemaham Anda pengalaman. Sekarang lagi mengalami. Kenapa kita ini belum kaya-kaya dan belum diberkati sangat luar biasa. Ini tujuannya ke sana. Kalau Anda hari ini pegang 100 juta, kira-kira ketergantungannya sama Tuhan tuh berkurang gak? Jujur aja udah. Ada 100 juta. Nih Sakar, nih Itian, nih bajunya, nih sepatunya. Berkurang. Seperti Alkitab berkata, kita ada hidup dan bergerak di dalam Dia. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup, ada dan bergerak di luar Tuhan. Tuhan sedang mengelatih ATM supaya hidupnya karena di dalam Dia ada dan bergerak. Tuhan mau hidupnya ketergantungan sama siapa? Tuhan. Itulah jawabannya. Jawabannya singkat. Dibikin seperti ini menderita supaya engkau dilatih untuk ketergantungan, candu sama Tuhan. Kalau 100 juta pegang saya juga udah kendor. Pak. Santai aja, langsung kita survei ruko. Pak. Langsung survei ruko, gak usah tanya Tuhan lagi benar. 100 juta, paling 30 juta, 40 juta. Masih banyak duitnya, masih bisa beli Ashley satu lagi. Semua kita rombak semua nih dengan keyboard yang baru. Dengan wireless yang baru. Masih banyak lebihnya kok. Perlu gak kita doa Tuhan, minta Ashley, Tuhan minta stabilizer. Mungkin kita udah gak doa itu lagi Pak. Tuhan mau kita ketergantungan sama Dia. Baik lagi. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita dari sekarang sedang dilatih untuk ketergantungan sama Tuhan. Tuhan gak, gini saya dapat hikmah sebenarnya. Tuhan mau walaupun nanti engkau besar, segala sesuatu yang ingin engkau lakukan, engkau harus apa? Tanya petunjuk Tuhan. Tuhan maunya seperti itu. Gereja yang berjalan sekarang sudah kurang mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena duitnya banyak. Saya dengar-dengar Betani Surabaya Nginden itu sekali ibadah 25.000 sampai 30.000 orang. Sekali ibadah. Kita hitung bisnis Pak. Satu orang 10.000 kali 25.000.
250 jut GT. GT, ya. Gampang kan? Tanya Tuhan nggak perlu. Sekali ibadah 10.000. Jangan ngomong yang 50.000 dan 100, kita ratain aja. Hitung bisnis dulu. 25.000 kali 10.000. 25, 250 apa 250 GT nih? 25 GT apa 250 GT? 25, bener nggak? Coba kalkulator, bener nggak? Coba kita kalkulator, iseng-iseng aja kita, nggak apa-apa. 25.000, ayo. Ayo, 25.000 kali 10.000. Bener nggak Pak? Ya benar, 250 GT. Sekali ibadah. Dan kemarin kalau nggak ya selalu ada komen 30.000 sekarang. Kalau nggak salah ya. Saya dapat dari kabar. Sekarang semenjak dia sudah beres dengan mertuanya, kan mertua sudah meninggal tuh si Alek ya. Sekarang katanya berkembang. Dulu memang pernah drop dia bilang. Karena pergolakan di dalam keluarga, sekarang sudah masa tenang. Saya dengar sudah kembali tenang dan jemaatnya bertambah balik lagi jadi 30.000 sekali ibadah. Kalau kali 10 berapa? 300 juta. Perlu nggak doa kayak ATM Pak? Tak beresin semua Pak. Sekali ibadah 300 juta, tak beresin semuanya. Nggak usah sewa Pak, sama ruko-ruko tak beli langsung 3 ruko tembusin Pak. 3 ruko kita beli, jebolin langsung. Ya nggak usah bangun-bangun gereja. Capek, kamu gede lagi 4 ruko Pak, beli 4 ruko cash langsung jebolin. Sekali ibadah 300 juta. 2 kali, kali 4 minggu, nggak usah 2 kali, sekali ibadah kali 4 minggu berapa? 3 kali 4 berapa? 1,2 M. Selesai, enak kan? Tuhan sedang melatih kita, kamu paham namanya legoan merimo impandum. Sekarang dari aku, oleh aku yang ngerjain. Jadi aku yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Sekarang aku yang berfirman, aku yang mau kerjain. Dari dia, oleh dia. Dikerjain oleh Tuhan. Sekarang Tuhan latih, hidupnya harus ada bergerak di dalam dia. Tuhan mau kita selalu ketergantungan dengan Tuhan. Walaupun duitnya banyak, Tuhan mau segala sesuatu yang ingin kau lakukan. Visinya kemana, mau melangkah kemana, tanya Tuhan dulu. Karena walaupun duit banyak, kalau ikut maunya kita, kadang-kadang timbul masalah Pak, benar? Wong ini masalah, banyak masalah. Di demo orang, bangun ini susah. Peraturan nggak keluar. Karena kita ambisi, nggak pernah tanya Tuhan lagi. Tuhan mau walaupun duit kau banyak, kau harus minta petunjuk kepadaku terus. Ketergantungan kepadaku terus. Ngerti ya? Nah Tuhan mau walaupun duitku 1,2 M. Kau mau buat apa? Doa dulu, tanya Tuhan. Seperti yang saya udah ngomong, bahwa ATM ini skala hidayah, mau kemana atas kehendaknya kita sudah tahu. Tapi ini mau jalan ke kiri atau ke kanan, kita kan nggak tahu ujungnya kemana. Itu kan harus tanya Tuhan. Harus menurut petunjuk Tuhan, mau ke kiri atau ke kanan. Kan langkah kakinya harus sama dengan Tuhan. Setiap langkah kaki kita mau melangkah kemana, tidak sevisi dengan Tuhan, kita dinyatakan hamartia. Setiap waktunya keburu-buru Pak, karena ambisi besar Pak. Itu kairosnya nggak tepat Pak. Kalau nggak tepat timbul masalah pencobaan. Sekarang yang teologi yang sedang berkembang, sekarang saya dengar, saya perhatikan videonya jarang khotbah, banyak curhat. Saya dibully, saya disesatkan. Semua Kristen membuli saya, cuma ada beberapa orang yang tidak membuli saya. Layar teologi, Rudy Pan, Paul Zhang, Eric Chang, Chandra Teja, dan satunya Franz Donald. Itu kan ya wajar dia dukung kamu menurut saya. Karena orang-orang itu adalah penganut oneness. Satu Allah, bukan Tritunggal. Ya wajar dia pro ke sana.
Nah, menurut tapi saya sih kurang srek ya, saya bukan nggak benci tapi kurang srek dengan layar teologi si Rudy Pan karena bahasanya terlalu kasar. Kalau Anda nonton layar teologi di Google itu bahasanya terlalu kasar. Jadi kita sebagai visinya akhlak mulia nggak cocok karena bahasanya juga terlalu kasar. Termasuk Paul Zhang. Paul Zhang itu bahasanya kasar juga. Jadi saya nggak serak, bukannya nggak suka apa nggak gimana ya, apa namanya, nggak serak tuh apa, nggak berkenan di hati, mental, karena terlalu kasar bahasanya. Ya. Jadi kenapa jawaban kita sekarang masih dalam kasar seperti karena Tuhan mau kita ketergantungan sama Tuhan, apa-apa harus tanya Tuhan. Oke. Sekarang ya sudah ngerti ya bahwa kata belajar itu artinya ia memahami untuk memastikan bahwa ia taat adalah melalui pengalaman. Jadi kita juga mengerti tentang legowo, nerimo, impandum dan mau taat kepada Tuhan. Kita harus mengalami namanya apa? Pengalaman hidup menjalani. Gue bilang, iya teori sih pinter kamu. Kalau nerangin orang semua gereja kamu khotbahin kata Tuhan. Ketemu dimanapun kamu bisa jelasin. Coba pengen lihat pengalaman hidupnya, coba menjalaninya. Apa masih ke kiri ke kanan, miring kiri, miring kanan lah, bersungut-sungut. Kita udah komitmen, engkaulah sumber daripada akal budi. Jadikan aku seperti dirimu, tanpa pemberontakan, tanpa perbantahan, tanpa pembangkangan, tanpa keluh kesah, tanpa bersungut-sungut loh. Kita sudah janji, saya doa selalu begitu. Kita harus, ini kan yang berkenan begitu, kan gak boleh bersungut-sungut berkeluh kesah. Perbantahan tidak boleh. Pokoknya dibilang jangan bohong, jangan bohong. Jangan mencuri, jangan bohong, gak ada perbantahan. Gak ada pembangkangan, gak ada argumen. Sama Tuhan itu udah gak ada argumen gitu. Waktu kita masih bersyukur berkeluh kesah, belum Tuhan. Pengalaman dulu kata Tuhan. Nanti, gini. Kemarin waktu saya sedang mandi, ini dipertanyakan juga kenapa kita belum kaya-kaya. Waktu saya sedang mandi Tuhan ngomong seperti ini. Karena aku mau kalian itu presisi dengan aku. Tahu nggak presisi itu apa? Presisi itu gini. Presisi gini. Kalau ini ada begini, ini kan mau dimasukin begini. Misalnya ada besi, kotak ya. Ini mau dimasukin begini, ini begini, ini masukin. Kalau ada begini, ini nggak presisi namanya. Ada longgar dikit. Tahu? Itu namanya presisi. Tuhan maunya aku dan kamu tuh presisi. Masuk nggak ada longgarnya. Pas bener. Jadi 0,0000000 pas bener. Cek. Jadi kalau ada beda 0,5 mili ada longgarnya gitu. Ngerti ya nangkap saya? Jadi kalau ada kotak begini dimasukin itu presisi. Presisi itu artinya perbedaannya 0,0000000 Pak. Jadi kalau ada masuk tapi ada longgarnya, nggak presisi ini, nggak pas. Tuhan maunya pas, masuk tanpa ada goyang lagi. Pas dia, nggak goyang lagi. Kalau masih ada, masih longgar dikit. Ini kurang presisi. Ada longgarnya dikit walaupun 0,00005. Dan lengkapnya walaupun 0,000,3. Dia longgar, nggak presisi namanya. Tuhan mau ada engkau dan aku presisi. Nggak ada boleh ada longgarnya, jadi pas. Ya ampun. Sampai nggak ada longgarnya gimana Pak? Kalau pakai mesin bubut Pak. Pak, kalau Anda bikin ngebubut besi Pak, dibikin pas bisa Pak. Kan ada namanya apa? Apa namanya itu yang depannya ada begini apa namanya? Apa? Skala apa nama Pak? Yang ini yang tahu kan yang depannya gini ada belakangnya gini. Jadi kalau orang di mesin bubut itu ada ukuran itu. Jadi 0 titik kecil 0,0 itu ada semua dia. Jadi mundurin, kurang. Mundur lagi berapa mili. Itu sampai 0,0 berapa itu harus pas. Terukurannya namanya. Kalau Anda motor, turun mesin, bongkar mesin, ini sehernya, itu kan juga harus pas Pak dengan pouring blocknya itu. Supaya motornya sama businya pas. Ini namanya harus tingkat clearance-nya
itu harus pas. Kalau dia bubutnya terlalu longgar, nanti waktu digas ada bunyi gitu. Dia terlalu longgar. Tapi terlalu rapat, saya pernah. Saya bikin clearance-nya sangat rapat, jadi antara blok, antara blok saya masukin sernya itu, saya bikin pas bener rapat. Saya lupa bahwa besi itu kalau panas memuai. Agak membesar sedikit memuai. Jadi waktu mesin itu panas, udah mulai jalan jauh. Terlalu rapat ya, bunyi tak 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 tak. Saya balik lagi, ini bengkelnya masih ada si Asui, udah tutup kan Asui. Saya kenapa saya bilang, kalau mesin pagi-pagi halus sekali. Udah jalan panas, tak 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 tak. Aduh. Terlalu rapat. Clearance-nya, dia tuh besi ada memuainya. Waktu panas ngembang. Dia waktu ngembang rapat bener ya. Neken, pak, 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 tak, 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 jadi bunyi. Nah itu namanya tingkat clearance-nya. Clearance, bukan presisi. Clearance namanya. Jadi dia harus ada sedikit 0,0 betul dilonggarin dikit Pak. Untuk apa? Ruang besinya memuai. Kalau besinya ngembang dikit pas. Saya waktu itu berpikir gini, kalau saya rapetin bener kan bisa lama Pak. Kalau moto tuh 5 tahun bisa 8 tahun Pak. Kenapa? Sangat rapat. Jadi waktu kalau dia kalah kan masih ada sedikit lah 0,0 gitu. Jadi bisa jalan terus gitu. Kalau Anda 5 tahun terus mesin, saya 7 tahun, 8 tahun. Saya berpikir begitu. Ternyata nggak boleh. Karena besi itu ada memuai kalau waktu panas ngembang. Waktu ngembang dia rapat ke temboknya begini. Waktu panas ditarik dari gas, tak 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 tak, tak dia terlalu rapat ya. Akhirnya bawa lemer ulang, dibubut ulang. Itu namanya clearance. Nah, Tuhan itu bukan clearance, tapi presisi. Presisi kalau 2 kotak dimasukin begitu, pas, nggak boleh ada longgarnya. Kalau itu nggak boleh. Presisi. Ah, Tuhan maunya kita dan Tuhan ATM dengan Tuhan presisi. Waktu Tuhan ngomong begitu, ya ampun. Berapa lama lagi saya harus mengalami pengalaman dalam memahami legowo nrimo impandu. Presisi. Karena waktu dia presisi pas ditemukan gak celahnya. Enggak. Karena the comparator Pak, sinkritis. Nanti mau dibandingin. Sedikitnya gak boleh beda. Aduh. Jadi tujuan Tuhan kenapa kita sekarang masih bersusah-susah? Jawabannya apa? Tuhan mau melatih kita supaya hidup kita ketergantungan dengan Tuhan dalam segala hal. Saya uang kuliah belum bayar nih. Lagi doa. Saya udah gak mau mikir lagi. Tadi pagi saya doa, tiba-tiba saya teringat dengan pengetahuan saya sendiri. Ingat dengan apa yang saya pahami. Legowo artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengurus ciptaannya. Saya doa, Tuhan legowo. Tuhan yang ngurus ciptaannya. Bukan saya ngurus diri saya sendiri. Kalau saya harus ngurus diri saya sendiri, babak belur Tuhan. Tugas saya adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Segala makan minum anak sekolah dan kebutuhan dan keturunan anak cucu cicitku kelak. Sampai saya sebut anak cucu kelak. Jadi belum lahir itu semua. Karena Engkau yang mengadopsi aku jadi anak-Mu atas kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memelihara dan mengurusi seluruh ciptaan dan keturunanku. Amin. Setelah itu saya gak mau mikir lagi sampai sekarang. Karena saya prinsip Tuhan yang ngurus ciptaannya. Kan ayam kurungan Pak. Kalau ayamnya gak dilemparin jagung di kandang Pak, mati kelaparan. Loh dikurung. Kan dikurung Pak. Kalau gak dilemparin jagung mati ayamnya. Jadi tergantung yang piara. Oke. Itulah arti dalam memahami dan memastikan bahwa ya taat ialah melalui pengalaman. Ya, selanjutnya tanya pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah Bapak adalah gembala yang baik? Karena ayat ini mengatakan Bapa yang memberikan domba itu kepada Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29 berbunyi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, kita baca ayat yang lengkapnya. Yohanes 10:25.
Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itu yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan seorang pun tidak merebut dari tanganku. Yesus ya, kunya ya. Sekarang ada lagi. 10:29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ditutup dengan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ada dua kata yang homoios. Apa itu? Kata yang pertama adalah dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Yesus. Tapi dalam ayat 10:29 juga dikatakan dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa yang memberikan kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Ada dua kata. Sama-sama tidak bisa merebut dari tangan Yesus, sama-sama tidak bisa merebut dari tangan Bapa. Bapa yang memberikan kepadaku, aku dan Bapa adalah satu. Kan seakan-akan jadi Yesus itu bukan gembala yang baik. Karena dombanya yang memberikan siapa? Bapa. Artinya domba ini milik siapa? Bapa diberikan kepada Yesus. Sama-sama tidak bisa direbut dari tangan Yesus, sama-sama tidak bisa direbut dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang belum dijelaskan di sini? Yang belum dijelaskan adalah gini. Satu ya, dengar nih. Tidak Bapa yang memberikan kepadaku. Berarti tadinya milik siapa? Bapa diberikan kepada Yesus. Ini belum dijelaskan, hanya dikatakan tidak seorang pun yang merebut domba itu dari tanganku. Tidak seorang pun yang merebut domba dari tangan Bapakku. Udah sama belum? Sama ya. Sama-sama tidak dapat direbut dari tangan Tuhan Yesus. Sama-sama tidak direbut dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi ada satu ayat yang dimana tidak ada homoiosnya. Bapa yang memberikan kepadaku. Jadi pemiliknya adalah Bapa. Persamaannya apa homoiosnya? Belum dijelaskan. Tapi tidak seorang pun merebut dari tangan Bapa, tidak ada seorang pun merebut dari tangan Yesus. Sama benar kan Pak? Perkataan sama. Tapi yang ini nih, yang Bapa memberikan kepada Yesus menjadi milik Yesus, artinya pemiliknya siapa? Bapa. Yesus nggak punya domba dong. Karena nggak ada penjelasannya. Terus saya diem, saya doa. Saya merenung-renung dalam hati, ini gimana jelasnya Tuhan? Gara-gara teologi yang sedang berkembang, dia bilang Yesus bukan gembala yang baik. Karena dombanya milik Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus. Bapa gembalanya bukan Tuhan Yesus. Orang dombanya punya Bapa kok. Kata teologi berkembang seperti itu Tuhan. Gimana saya ngejelasinnya? Terus Tuhan arahkan, coba perhatikan katanya. Di bawah ayat terakhir, aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku dan Bapa adalah homoios. Tapi gimana cara jelasin Bapak berikan kepada Yesus? Kan milik Bapak, Bapak yang gembalanya. Yesus bukan dong. Lalu Tuhan bilang, kamu ini lupa ya. Coba baca di Lukas 15:31. Terus saya buka di Lukas 15:31 gini nih. Kata ayahnya, Bapak ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Waktu Bapak memberikan pada Yesus memang itu punya kamu juga. Aku dan Bapak kan satu. Oh iya ya Tuhan. Para ayatnya sudah sering baca Tuhan. Artinya yang punya Bapak punya siapa? Punya Yesus juga tuh dijelasin. Udah dijelasin. Anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama tuh. Bapa dan Yesus selalu bersama-sama. Sama kan anakku, engkau selalu bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Yesus selalu bersama-sama, nggak pernah berpisah. Lalu dilanjutkan, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi kalau aku berikan kepadamu, itu memang punya kamu juga. Cuma aku memberikan kuasa, benar? Memberikan kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Aku adalah Bapa dan adalah satu. Jadi yang mempunyai kepunyaan Tuhan Yesus adalah kepunyaan Bapa. Jadi kalau mau disebut dengan Yesus adalah gembala yang baik, iya karena punya Tuhan Yesus juga. Dan tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Tuhan Yesus, benar. Punya Bapa, nih sekarang pecahin. Punya Bapa, tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Bapa. Punya Yesus, tidak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Yesus. Sama nggak sekarang? Sama dua kalimat ini. Punya Bapa dombanya, tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Bapa. Punya Yesus, kan punya Yesus juga. Punyaanku adalah punyaan anak. Punya Yesus, tidak seorang pun dapat merebut dari tangan Yesus. Sama, udah ketemu. Oh iya, luar biasa. Oke, terakhir nih. Terakhir, saya sampai sini dulu. Terakhir. Kenapa Bapa itu memberikannya kepada Yesus? Kenapa tidak diberikan kepada pendeta dan hamba-hamba Tuhan? Ayo, kan domba-domba ini kan harusnya mengembalakan kan hamba Tuhan. Kenapa domba ini diberikan kepada Tuhan Yesus? Kenapa tidak diserahkan kepada pendeta atau hamba Tuhan? Kan semuanya sekarang mengembalakan. Benar semuanya mengembalakan? Kenapa nggak diseri? Lihat nih. Tuhan kasih tahu saya gini. Tuhan bilang gini, suka-sukanya Bapa memberikan domba itu kepada Yesus. Suka-sukanya Bapa mau kasih siapa? Bapa memutuskan memberikan kepada siapa? Yesus. Ada argumennya. Karena apa? Terus Tuhan jelasin sama saya begitu. Suka-sukanya Bapa mau ngasih siapa itu domba? Dan Bapa sudah memutuskan memberikan kepada aku, kata Yesus. Karena apa sih? Karena ini. Karena satu-satunya pribadi yang berkenan kepada Bapa hanya siapa? Yesus. Yang lainnya udah berkenan belum? Yesus pribadi yang berakhlak mulia, berbudi luhur, tidak mungkin memanfaatkan domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Kalau pendeta dan hamba Tuhan bisa memperalat domba-dombanya. Domba-domba yang tambun disembelih, suruh bayar perpuluhan. Janji iman dan buah sulung dimanfaatin. Mumpung dia gak ngerti doktrin teologi, mumpung dia gak ngerti sejarah tentang perpuluhan, janji iman segala macam, dimanfaatin, kuras semua domba-domba yang tambun. Dimanfaatkan dengan itu. Karena ada ayatnya juga. Saya tanya orang yang bayar perpuluhan, ngerti gak sejarah perpuluhan gimana? Ada berapa perpuluhan di Israel? Pada nggak tahu semua. Ada berapa sebentar Pak? 3. Ada 3 perpuluhan Israel itu. Untuk suku Lewi, janda miskin, dan festival keagamaan yang suka pulang kampung tuh. Pondok daun, kayak Idul Fitri. Itu 10%-nya itu untuk itu juga. Jadi semuanya totalnya lebih Pak. 10% untuk Lewi, 10% untuk janda miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, dan satunya untuk ongkos pulang nih. Untuk festival Hari Raya Pondok Daun. Nah itu dari situ semua. Kita cuma bayar cuma 1. Bingung kalau orang Kristen kalau tanya begitu. Karena memang ini mau dimanfaatkan. Kenapa Yesus itu berkenan? Karena Matius 3:17 sudah ngomong begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Saya kasih tahu gini. Yesus setelah taat, setelah berjuang berkenan, atau sebelum taat, sebelum berjuang dia sudah dikenan. 2 pilihan coba jawabannya. Setelah Yesus berjuang, taat, mengalami pengalaman penderitaan, lalu berkenan, atau sebelum berjuang, sebelum bertaat, sebelum mengalami penderitaan dia sudah berkenan. Pilih yang mana? Yang pertama. Kenapa? Ayatnya ini. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya aku Sudah ngajar belum? Belum, baru dibaptis. Sudah bikin mukjizat belum? Belum. Udah.
Di kanan sekali. Oke, di kanan sekali. Ya. Tapi udah ngajar belum? Sudah memulai pekerjaannya? Belum, baru dibaptis. Tapi sudah di ngomong, kepadanya lah aku berkenan. Belum berjuang, belum bertaat, belum pengalaman, belum ngajar, sudah ngomong taat. Itulah yang saya bilang, Yesus gak perlu berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Orang dia belum berjuang aja sudah taat, belum berjuang aja sudah sempurna, belum berjuang aja sudah berkenan. Karena jawabannya apa? Dagingnya sama, dalamnya beda. Jawabannya gitu aja. Oh kita sedang mau di metamorfosis untuk ulat menjadi kubu-kubu ciptaan yang indah. Kita nih harusnya, kalau dibilang dari teori Darwin ya salah juga ya. Kalau teori Darwin itu evolusi itu artinya perubahan genetik. Kalau metamorfosa itu ulat menjadi kupu-kupu, gennya nggak berubah Pak. Waktu dia kupu-kupu ini bertelur, keluarnya begitu lagi. Tapi kalau evolusi beda. Dari monyet keluarnya ujung-ujungnya manusia. Karena perubahan genetik. Kalau kupu-kupu bukan perubahan genetik. Jadi perbedaan antara metamorfosis sama evolusi itu bedanya. Bedanya evolusi itu perubahan genetik. Kalau metamorfosis itu yang metamorfosa itu genetiknya tidak berubah. Waktu kupu-kupunya bertelur lagi, keluar lagi, ulat lagi nggak berubah perputaran. Kalau evolusi Darwin itu berubah. Dari monyet lahirnya jadi manusia. Perubahan genetik dia. Ya. Jadi gini, apapun itu menurut saya kita juga harus berubah. Secara metamorfosa juga harus berubah. Jadi sebenarnya gereja bukan hanya ngajarin orang tentang doktrin, Mbak. Tapi juga harus tentang akhlak mulia. Tentang berpakaian, ajining soko, ajining rogo soko busol. Gereja juga harus mengajarkan bagaimana berpakaian yang rapi. Sebenarnya seharusnya orang jemaat kita yang biasanya nggak pernah dididik oleh orang tuanya berpakaian yang rapi, yang berpakaian ke gereja itu asal-asalan, seharusnya gereja juga mendidik dia untuk berpakaian secara elegan. Dulu kalau ngomong ngasal aja, ngasal itu kalau kita bilang mau makan lah, orang Bangka bilang apa? Pajo, bener nggak? Nggak tahu ya. Oh di Konghi ini nggak populer ya. Jadi kalau yang Indonesia kan mau makan lah. Kalau orang Bangka bilang, "Woi, mau pajo lah, mau makan lah." Itu agak kasar. Yang suka ngomong begitu, setelah dia di gereja harus dididik bertotok romo, berucap yang baik. Jadi bukan hanya tentang doktrin. Ini kan perubahan metamorfosa, dirubah semuanya. Cara berpakaiannya, perkataannya, pikirannya. Makanya saya sudah tekad nanti kalau gereja besar harus punya ruang make up. Yang gak ngerti dandan masuk ruang make up. Didandanin keluar cantik semua, bajunya semua singer, welas bagus semua. Saya siapin semuanya. Pada waktu RA Kartini hari ini itu dandan semua, pakaian koloni keluar dari ruang make up itu udah bagus. Saya gak mau sewa-sewa ke salon lah, pokoknya tukang salonnya datang ke sini, itu sudah ada siap semua. Ruang salon yang kita bayar Pak, jasanya. Ruangnya saja, saya mau gereja ada ruang make up, tapi kurus pengerja, jangan seluruh jemaat bobol. Gitu. Mau berapa dus bedak make up blast on dan eyelinernya. Khusus Pak, ngerja yang ada di mimbar. Saya mau merubah bukan hanya tentang doktrinnya, pemikirannya. Dari doktrin teologi menuju apa? Pengetahuan transenden. Bukan hanya itunya, saya mau robah tentang akhlaknya juga, totok romonya juga. Tentang cara berpakaian yang rapi, ucapan, pikiran, semua kebijaksanaan. Saya mau robah semuanya. Jangan lagi zaman orang wong deso, jangan lagi. Ya dulu wong deso sekarang udah bermetamorfosa, harus cantik, berpakaiannya rapi. Semua saya perbaiki. Yang gigi pun saya benerin semua. Benerin semua, bener nih tekad nih. Karena saya mau robah semuanya. Kak, kalau mau robah jangan tanggung-tanggung Pak. Mau robah cuma pikiran semuanya cara berpakaian. Orang kan ajining rogo soku busono artinya kan harga diri seseorang dinilai dari pakaiannya. Ajining diri sokolati. Orang harga diri ini dinilai dari perkataannya, latih ucapan dari lidahnya. Itu dibenarin semuanya. Jadi saya mau semua lulusan ATM luar biasa semuanya.
Bukan hanya tentang doktrinnya, pemahaman tentang transenden, tetapi seluruh pakainya, ucapan, pikirnya penuh dengan apa? Kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Ada tambahan dari Bu Gem? Ada tambahan tentang mengalami, untuk memastikan dalam pengalaman? Ada tambahan? Duduk, ini direkam soalnya di sini, harus di sini. Ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gem sebentar sebelum berdoa. Tambahannya cuma satu aja, Tuhan ingetin kalau kita segala sesuatu kita berserah penuh kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jadi setiap mau melakukan sesuatu tanya Tuhan, Tuhan ini berkenan atau tidak, ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah setelah itu kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan bilang kepada saya cuma satu hal, kalau aku yang memulai, aku yang akan menyelesaikan. Itu janji Tuhan. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, setiap rencana-rencanamu, ya, berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan cuma hanya minta satu, percaya aja. Kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, percaya, dan Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang berserah penuh kepadanya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan di dalam pelajaran hari ini. Tuhan kumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat. Supaya kami dapat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian dan akal budi-Mu Tuhan. Supaya kami sempurna seperti diri-Mu. Dengarkanlah kami Tuhan dan berikanlah kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Dan jangan pernah berkata cukup kepada gereja Antropos Theos Ministry karunia-Mu ya Tuhan. Jangan pernah berkata cukup kasih karunia, tapi Engkau harus memberikan seluruh apa yang ada dalam diri-Mu supaya kami serupa segambar dengan Tuhan dan presisi pas dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sumber daripada akal budi. Jadikanlah kami seperti diri-Mu Tuhan, tanpa perbantahan, tanpa pembangkangan, tanpa pemberontakan, tanpa keluh kesah, tanpa bersungut-sungut. Kami ingin menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, legowo, nrimo, impandum, sesuai tepat apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.